is that girl I see, staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Namaku Ezra Junita Silitonga. Biasa dipanggil Ezra, biasa dipanggil ya siapa aja. Pokoknya namaku Ezra, terus umurnya jalan 23 tahun, masih muda. Terus habis itu apa lagi Bang? Iya, kuliah Hobi. Gimana? Hobi boleh. Oh, kuliah di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan akuntansi. Hobiku apa ya? Hobiku bikin tertawa orang. Nggak. Hobiku ngelawak. Dah. Kadang ya iseng-iseng buat nyanyi. Sekarang kegiatannya apa? Udah kerja? Atau lagi work from home? Puji Tuhan, udah kerja. Tapi langsung ini sih work from home, jadi kerja di kosan aja. Oh, jadi baru kerja, tapi udah harus WFH juga? Iya, jadi 5 hari kerja di kantor, langsung selanjutnya di WFH. Udah mau 2 bulan berarti. Udah mau 2 bulan. Gitu. Bang Agai gimana? Masih kerja? Bang Agai masih kerja? Enggak dong, makanya kayak gini. Serius? Kok bisa? Enggak lagi, memang kemarin tuh sempat masih beres proyeknya di Februari. Jadi di Februari terus ada yang dari Depok itu waktu awal-awal banget, pas banget. Jadi pas banget waktu keluar terus ada virus corona ini, jadi ya sempet ya udahlah. Jadi rehat dulu aja gitu. Belum ada proyekan lagi berarti. Rehat dulu aja deh. Gitu, nunggu dulu agak reda, ternyata sampai sekarang makin banyak. Tapi Iya, sekarang benar. udah mulai agak udah mulai agak nggak terlalu waspada atau ketakutan lah. Sekarang Tapi masih banyak sih Bang, tahu aku. Tapi memang banyak yang, karena aku di Jakarta jadi masih banyak yang kena juga sih. Oh, kamu sekarang di Jakarta? Oh, kirain di Cimahi. Enggak, aku udah di Jakarta. Makanya aku 5 hari ke Jakarta tuh langsung corona. Makanya nggak kemana-mana. Di kosan aja. Lagian juga kalau di Cimahi emang kayak gini ruang kosan aku. Kan bukan. Nggak tahu, nggak ngerti, belum pernah lihat. Oh iya, belum pernah. Oh, kirain tuh kamu di Cimahi. Oh, berarti di sana sendiri berarti? Maksudnya nggak ada yang dari ini lagi gitu atau? Nggak ada. Sendiri berarti? Nggak ada. Di sana gimana, emang rame nggak? Atau di Cimahi sih rame? Kayak normal aja sih? Awalnya sih karena biasanya kan kalau Jakarta tuh macet. Nah, pas waktu aku kesini tuh nggak macet karena memang lumayan sepi ya. Tapi mungkin kalau orang-orang yang dari sana tuh banyak yang bilang masih rame. Tapi kalau untuk Jakarta tuh kayak masih lumayan sepi. Nah, sekarang udah mulai rame lagi dan aku dengar mall udah mulai dibuka lagi sih. Yang BSD itu ya, yang sempat yang rame itu kayak zombie anjir. Iya, benar-benar makanya. Oh. Ini sama di Cimahi juga kayak normal sih, orang-orangnya banyak berkeliaran, tapi memang lebih kayak ada adaptasi baru ya, seperti kayak pakai masker lah. Sekarang semuanya pakai masker, rata-rata pakai masker. Iya. Tapi di Jakarta, padahal Jakarta tuh salah satu red zone ya. Iya, apalagi aku di Jakarta Selatan yang emang paling banyaknya juga sih. Oh iya? Iya Bang, makanya. Jaksel. Berarti kalau udah di Jaksel, ngomongnya udah ada semi-semi Inggris dong? Enggak lah, gila aja, enggak. Aku masih yang dulu Bang. Which is, ada which is-nya. Literally. Enggak lah. Aku Tapi, masih. jadi sekarang di Jakarta, kira bener di Cimahi.
Jadi belum Enggak. belum ada kepikiran mau balik ke Tegal lagi? Oh jadi ini Belum. Ejra tuh asalnya dari mana Ejra? Dari Tegal ya? Ya aku jadi orang rumahnya di Tegal. Terus Sebenarnya dia aku tuh mendok, cuma merantau. sekarang tuh agak mending Ejra. Iya, Maksudnya heeh, heeh, logatnya heeh. nggak terlalu mendok banget ya. Iya. Tapi aku Waktu pertama tapi aku lahir di Bandung. Aku lahir di Bandung, besar di Jawa. Jadinya ya ya Jawa juga kan. Bandungnya emang di Jawa mana juga. lahirnya? Di ujung Berung. Ujung Berung, tahu. Ujung Berung. Oh, jadi pindah ke Jawa atau ke Tegal tuh umur berapa? Umur 5 tahun. Jadi sempat Ya, tinggal gitu. ya Mas, sampai sampai kuliah lah, sampai SMA lah ya di Tegal tuh ya. iya benar benar benar. Ya Sampai udah SMA. lama banget ya, udah kayak orang Jawa lah. Coba Jera ngomong medoknya masih masih bisa nggak? Dikit Aku aja tuh dikit. kalau kayak suka apa sih kayak kagok gitu karena udah jarang ngomong bahasa Jawa ya. Misalnya Dikit-dikit aja contoh dikit. Hmm. apa ya? Kalau bahasa Medok Tegalnya Medok ya, Medok. Kayak Hmm. aku mau makan kalau Medoknya gitu. Nyong pengen mangan kayak gitu. Kalau wis acus itu kayak Hmm. kamu udah mandi gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Gitu. Ya, abang juga sempat di Jawa juga. Sebenarnya kalau bahasa Jawa tuh lebih gampang sih menurut abang ya. Bahasa Mm-mm. Jawa tuh lebih gampang ingatnya daripada bahasa Inggris atau bahasa Sunda gitu. Ya. Benar nggak sih, Jera? Menurut kamu? Kak. Kamu di Sunda sejak Mm, kuliah gitu, mm. adaptasinya Soalnya gampang nggak bahasa Sunda? sebenarnya aku tahu artinya sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya mau ngomong tuh kayaknya kayak nggak cocok. Jadinya ya paling kayak yang sering apa sih bahasa Sunda yang sehari-hari gitu aja. Hmm. Kayak nah kalau misalnya mungkin bahasa Sunda tuh agak susah gitu kalau pelafalannya. Kalau misalnya Jawa, aku kan Jawanya bukan Jawa halus kalau Tegal tuh. Jadi agak gampang gitu. Apa karena mungkin aku udah sering di Tegal ya, jadinya tahu gitu. Oh, jadi nggak terlalu susah lah intinya gitu ya. Iya, bener. Eh, Gimana Jaksel? Abang Apa? tuh Jaksel tuh kan terkenal banget tau. Ya. Terkenal apa ya Hmm. namanya? Orang-orangnya tuh kayak bulenya banyak lah. Maksudnya dari si masyarakat atau yang tinggal di Jaksel tuh rata-rata udah apa ya? Udah pergaulannya tuh udah ke barat-baratan lah. Udah tahu belum Ezra soal itu? Mungkin karena aku baru mungkin ya Bang, dan aku tuh di ke Jaksel ini nggak kemana-mana karena langsung corona kan, jadinya masih belum tahu aja. Tapi memang Oh iya iya, iya sih ya. tapi banyak yang bilang memang kayak gitu sih. Terus Hmm. biayanya mahal juga kan. Tapi ya sampai sekarang ini aku masih biasa-biasa aja, nggak ngelihat yang pergaulan yang kayak gimana, mungkin karena corona mungkin. Terus Iya. eh, Jaksel kan luas ya. Nah aku kan Jakselnya agak mepet yang deket Depok juga. Jadi Jaksel pesisiran bukan sih apa ya? Masih jadi yang benar-benar banyak yang apa yang banyak yang dibilang orang-orang yang kayak apa sih pergaulannya itu kayaknya Jaksel yang benar-benar di kotanya. Karena memang Jaksel Hmm. ini luas. Aku tuh mepetnya Jaksel yang deket hampir kayak ke Depok kayak gitu. Oh. Hmm. Gitu. Terus beberapa ya abang sering lihat di Mm, channel-channel YouTube banyak mm, ngebahas soal Jaksel gitu, entah pergaulannya antara orang-orangnya gitu kan. Serem sih. Ya cuman mm. cuman ngasih tahu aja maksudnya. Jangan sampai gitu Iya, ikut-ikutan yang baiknya aja. kayak pokoknya apa kayak misalnya makannya mahal-mahal atau apapun tergantung dari diri kita masing-masing nggak sih Bang? Maksudnya kalau misalnya memang udah diterapin untuk yang kayak oh ini tuh nggak baik, itu tuh nggak baik, pasti nggak akan diikutin dan kita nggak akan
terjerumus ke sana. Jadi mau kita di Bandung, mau di Jakarta, mau di Semarang pun yang nggak terkenal, maksudnya yang nggak se-wow Jakarta, Bandung, apanya ya, pergaulannya, kalau misalnya kita ke sana dan emang untuk main-main foya-foya, kita juga bisa kena pergaulan bebas. Jadi memang tergantung dari orangnya masing-masing sih, gitu Setuju kataku. dong. Iya, setuju. Sebenarnya abang tuh pengen banget kerja di Jakarta, cuma belum kesampaian aja. Kayak apa ya? Kayak mau apa ya? Beberapa teman abang ada yang kerja di Jakarta, ya pergaulannya lumayan lah, maksudnya terbawa gitu. Jadi sebenarnya sih lingkungan tuh benar-benar apa ya, bisa merubah kita sih. Ya memang benar gimana kitanya dan gimana dasarnya lah gitu didikan kita. Kalau misalnya kita akarnya kuat ya Iya biasanya benar. digoyahkan susah gitu. Benar. Ya syukur aja kalau hijrahnya udah kuat maksudnya. Ya begitu Terus kan. apa ya? Semoga aja. Gimana? Berarti Ejra tuh udah kerja berapa lama? Udah mau 2 Semenjak lulus? bulan. Eh, Sebelumnya kerja? sebelumnya kerja di Oh, jadi Bandung. udah berapa lama berarti? Aku di Bandung 3 bulan. Lebih ya. Gimana Kalau aku rasanya kerja, selama, Ejra? wah itu tuh, wow. Pokoknya bener-bener apa sih, banyak pelajaran karena memang beda banget sama kuliah kan. Dari orang-orangnya, dari pemikiran orang-orangnya, dari lingkungannya. Yang kalau misalnya di kuliah kan misalnya kayak aku tuh sifatnya, maksudnya ada yang sifat kayak gini, masih ada yang nerima lah, maksudnya untuk teman-teman masih kuliah. Tapi kalau misalnya kita di kerjaan tuh, kalau di kerjaan tuh mau kita baik atau sebaik atau apapun yang kita lakuin, kayaknya selalu dianggap salah juga, kayaknya agak serba salah juga kalau di lingkungan pekerjaan tuh. Terus Oh iya? di ya kan, sesuai pengalaman aku ya Bang ya, selama aku kerja. Terus benar-benar lingkungan juga pengaruh, misalnya lingkungan di kantor, karena sosialisasi, itu tuh pengaruh banget di kinerja kerja juga, gitu. Pokoknya beda lah, maksudnya pemikiran orang-orangnya mungkin karena eh kalau di kuliah kan masih ada yang nerima kita, terus kayak gitu. Kalau di kerjaan mah enggak. Jadi kayak, ini tuh kalau misalnya aku akrabin nanti takutnya salah. Nanti kalau aku diem itu salah. Jadi agak serba salah juga gitu. Terus tantangannya juga lebih mantap kalau di kerja. Jadi benar-benar harus aktif sih kalau misalnya di pekerjaan. Setuju. Kita untuk jauh. Tapi kalau perusahaan kan memang kita yang digaji gitu, otomatis ya kadang-kadang juga orang lain nggak peduli kita, ya bodo amat lah, penting gua kerja yang bener gitu. Ya Ya benar. maksudnya kalau udah di dunia nyata tuh saran dari abang ya lebih ya jadi diri kamu aja gitu. Maksudnya jangan terlalu mikirin orang lain ketika kamu melakukan hal yang benar ya udah lakukan aja. Maksudnya kalau menilai soal perasaan mah ya sulit dong. Maksudnya untuk kita menyenangkan banyak orang mah sulit, apalagi untuk semua orang kita buat senang ya sulit banget. Yang penting kamu buat yang terbaik aja. Tuh. Iya benar. Kalau Siap Bang, abang sih terima kasih. kerja tuh 3 tahun jalan. Ya Pengalamannya kalau udah banyak berarti ya Bang. 3 tahun di tiga PT. Yang pertama enak, yang kedua cuman bertahan 25 hari karena memang kerjanya pulih banget gitu. Pulih banget, terus gajinya kagak ada gitu. Maksudnya nggak ada tuh ya nggak sesuai gitu. Itu tuh cuma bertahan 25 hari. Terus yang kedua seru aja, teman-teman banyak yang dari yang Unjani gitu. Maksudnya dari alumni Unjani banyak. Jadi ya seru aja. Nah kalau di Jakarta Bang sih maksud tuh lu keluar terus sendiri gitu belum pernah sih. Maksudnya experience baru buat kamu sih maksudnya kan gitu ya. Biasanya ada orang yang nemenin, kayak di Bandung kan ada beberapa yang dari Unjani ya. Nah iya benar. Iya ada. Kalau sekarang benar-benar sendiri gitu.
Iya, makanya kemarin juga sebenarnya pas aku ada 2 panggilan tuh di Bandung sama di Jakarta. Jadi aku bilang, "Oh, aku mau coba di Jakarta gimana sih?" Soalnya aku pengen karena aku tingkat penasaranku tuh tinggi. Jadi aku kalau misalnya belum Hmm. coba itu tuh kayaknya masih penasaran. Jadinya ya udah aku mau coba kalau di Jakarta rasanya kayak gimana, kayak gitu yang kata orang menakutkan, yang kata orang Jakarta itu keras ya kan. Kayak gitu. Jadi coba. Ya, maksudnya dari orang tua gimana tanggapannya kamu kerja di Jakarta? Awalnya tuh apa, nggak mendukung sih bapak sama mama. Jadi Nggak suka sih? karena memang, eee, pemikiran banyak statement kalau Jakarta tuh kayak gini, jadi takut gitu. Terus banyak jadi kayak masih mempertahankan, "Udahlah mending kamu di Cimahi, kalau nggak di Bandung," karena di Cimahi juga banyak ada saudara kan dari papa sama mama, Iya. jadinya jadi masih ada yang ngawasin aku gitu. Kalau di Jakarta kan nggak ada, paling ada itu tapi jauh, di Tangerang, jadinya kayak Jauh ngawasinnya dong. tuh heeh, jadi kayak ngawasinnya juga susah. Terus aku langsung kasih statement jadi kayak bikin alasan gitu, "Aku tuh mau di Jakarta tuh kayak gini kayak gini." Jadi kayak ngasih alasan untuk biar bapak sama mama itu meyakinkan dan mau aku kerja di sana, kayak gitu. Jadi mendukung, oh karena aku ngasih statement, "Aku kayak gini, aku bakal kayak gini." Hmm. Jadi aku kayak ngasih plan aku, terus, jadi aku hidup tuh misalnya kayak misalnya aku dengan gaji aku kayak gini, aku bakal me-manage kayak gitu-gitu. Jadi emang bener-bener udah diatur untuk ngomong ke bapak sama mama, makanya disetujuin ke Oh, Jakarta. jadi Ngasih alasan juga. awalnya kamu nggak disetujuin, terus kamu Mhm. kasih kasih alasan atau yakin orang Iya. tua kamu, Mhm. terus akhirnya yakin bahwa Mhm. atau percaya kamu kerja di Bisa. Jakarta gitu. Mhm. Gitu. Kamu tuh anak keberapa sih? Anak pertama. Hmm. Wow, terus dari Oh, berapa saudara? aku punya adik 3, berarti berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kelas 6 SD yang terakhir mau TK, 4 bersa 5 tahun. 4 4 bersaudara dong kalau bersaudara, gitu. ya 4 bersaudara. Aku tuh kalau ditanya orang tuh bingung kalau bersaudara-bersaudara gitu. Oh, 4 bersaudara, anak pertama dari 4 bersaudara. Oh, Mhm berarti mhm. maksudnya walaupun cewek ya setidaknya lah maksudnya udah waktunya kerja, Mmm. waktunya cari uang, apalagi adiknya masih 3 kan ya, masih Nah terkecil iya, juga ya, tergolong kecil kecil-kecil. lah maksudnya SMA kan ya, Iya udah ya, kecil soalnya TK. jauh lagi kan sama di bawah, jadinya bener-bener kayak aku harus kerja gitu. Jadi bener-bener Eee, kayak aku udah punya plan banyak sih, jadi kayak misalnya aku harus kerja karena emang bener-bener ada aku kayak gini, jadi untuk ngebantu. Kayak gitu sih Setuju sekarang setuju. bener-bener fokusnya untuk kerja lebih baik lagi gitu, Bang. Mmm. Gimana di sana, Tuh. udah dapat belum Apa? Mmm. pacar atau gebetan? Wow Udah kali ya? wow wow, ini nih yang aku males kalau misalnya nanya-nanya ini. Untuk Kenapa? untuk sekarang sih belum ada, Bang. Nggak ada, Bang. Karena Lah, Mungkin karena aku belum fokus ke situ mungkin ya, Bang, jadinya tidak, mmm, itu tuh masih aku kesampingkan gitu, bener-bener sekarang tuh fokusnya pengen kerja yang lebih baik, kerja-kerja gitu. Dapat duit nabung kan, dapat duit banyak, jadi nikmati masa muda dulu, itu mah nanti atau aja. atau alibi doang aja itu, sebenarnya nggak ada yang ngedeketin. Mmm, Tapi belum ada itu ya? apanya? Maksudnya cewek tuh, apa ya, kalau buat Apa? Abang yang termasuk di umur Mmm, 25, mmm, was-was juga maksudnya belum belum punya pacar, masih jomblo gitu, masih mhm nyari-nyari gitu, tapi mhm, ya memang belum dapat aja gitu, belum ada aja, iya, tapi masih mhm khawatir gitu. Umur 25 masih mhm, jomblo gitu, khawatir gitu, apalagi cewek. Maksudnya kalau cewek tuh, ya semakin tua sih, ya maksudnya jodoh nggak ada yang mhm, tahu ya, nggak ada yang iya, tahu. Cuma maksudnya tuh semakin tua tuh ya semakin ya kayak mhm. barang lah, semakin lama ya semakin expired gitu, Iya maksudnya sih. gitu. Maksudnya nggak ada Eee, plan buat nikah cepat gitu? nggak, aku nggak ada. Aku beneran, Bang.
Makanya kayak orang-orang menganggap kayak misalnya dari kuliah karena abang tahu kan, misalnya abang tergolong yang deket, yang tahu aku gitu kan selama aku kuliah. Banyak yang bilang kalau ih ini cewek agresif banget sih sama cowok kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu tuh cuma untuk kayak lelucon semasa untuk kayak jokes-jokes gitu loh bang. Tapi yang aku niatin aku malah suka, aku malah mau nikah tua. Aku malah nggak jelas, ulang. Gimana? Tadi jadi putus-putus. jadi tuh kayak banyak yang beranggapan kalau ini sih dari zaman kuliah kan, ini si Ezra nih agresif banget sama cowok nih kayak gitu. Padahal itu cuma untuk apa sih, jokes semata. Jadi kayak untuk bercandaan lawakan, kayak untuk ngehibur kan, kayak ngegoda-godain kayak gitu-gitu. Tapi yang aku pikirin, aku malah nggak mau nikah muda. Aku maunya nikah tua. Kalau nggak 29, 30. Bener-bener kayak beneran bang. Makanya kayak yang banyak yang bilang aku seagresif itu, tapi aku nggak mau nikah cepet. Karena itu cuma untuk kayak, apa sih bang? Kayak untuk bercandaan aja, tapi untuk serius mah kayak masih belum ada. Tapi kalau misalnya untuk mikirin yang bener-bener serius mah bakal nanti, karena aku pengen kayak bener-bener udah bikin plan aku tuh mau bener-bener nabung, dan aku tuh nggak mau mikirin ribet urusan kayak gitu, nanti mengganggu aku sama kerja aku gitu bang. Itu mungkin nggak tahu aku nantinya ya gimana. Emang jodoh kan memang di tangan Tuhan yang ngatur. Aku cuma berdoa aja sama Tuhan, misalnya Tuhan aku pengen kriteria ini kayak gini. Tapi untuk nanti Tuhan tuh bakal kasih kayak gitu. Yang penting doa dulu aja sama Tuhan, minta sama Tuhan kayak gitu. Tapi untuk yang kayak pengen cepet-cepet nih belum ada. Berarti buat seorang Ezra nikah tuh idealnya di umur 29 atau 30. Ya. Tapi mama sama bapak pengen aku nikah cepet. Beneran. Kalau misalnya nih, kamu berprinsip bahwa nikah ideal tuh 29 atau 30. Terus pasangan kamu umur berapa? Kamu mau nyari yang di bawah kamu atau di atas kamu? Nggak tahu juga, Bang. Maksudnya, ya kalau misalnya di bawah, jangan di bawah banget lah. Maksudnya berapa? 25 ya, gitu? Maksudnya di bawah aku setahun atau 2 tahun. Nah, terus yang laki-lakinya di atas aku setahun, 2 tahun gitu. Raisa sama Hamis aja beda 10 tahun. Itu tuh lihat nanti aja. Pedofil itu mah. Kayak gitu. Kita lihat nanti aja. Karena aku mantap. Soalnya aku mikir, karena buat apa nikah? Misalnya kalau misalnya aku nikah muda di umur 25 tahun, tapi adik-adik aku tuh belum apa sih bisa aku urus gitu. Jadi kayak itu tuh nanti kalau aku nikah, nanti adik aku yang ngurus siapa kalau bapak aku udah tua kan. Jadinya malah terbengkalai. Jadi aku pengen kayak ketika aku sukses, adik-adikku juga sukses. Jadi kayak aku tuh pengen bener-bener ngebentuk adik-adik aku dulu gitu loh, Bang. Jadi kayak bener-bener masih aku bisa ngebantuin mereka, masih bisa ini. Jadi kalau misalnya udah nikah kan pasti aku nanti ngurusin anak, ngurusin suami. Nanti adik aku kebengkalai. Masa jadi kayak aku pengen di keluarga itu bisa benar-benar sukses semua kayak gitu. Mantap. Karena aku percaya ada yang bilang kalau misalnya kakaknya sukses, ada adiknya juga sukses kayak gitu. Jadi makanya aku beralasan aku nikah umur segitu ya, karena memang untuk membantu adik-adik aku dulu. Jadi kan kalau misalnya adik-adikku udah mulai, aku bisa bebas. Seperti itu. Jadi ada beban lah maksudnya ya. Ya, karena aku anak pertama juga. Ya. Anak pertama juga kan. Gitu. Tapi nggak tahu juga sih, memang Tuhan yang tahu kan. Aku cuma meminta barangkali berdoa besok aja. Tiba-tiba ketemuan kan. Maksudnya lagi beli apa makanannya. Tiba-tiba ketemu. Beli cireng ya kan. Tipenya Ezra tuh kayak gimana sih tipenya Ezra? Ya barangkali ntar ada di followers abang. Oke, benar-benar. Bisa di tipenya abang. Tipenya kamu kayak gimana? Tipeku tuh yang pertama seiman, itu pasti. Terus yang kedua
dia takut akan Tuhan, itu pasti. Sama aja itu. Terus? Dengerin. Terus dia pekerja keras. Terus habis itu sayang sama kedua orang tuanya, sayang sama keluarganya. Ketika dia udah sayang sama keluarganya, pasti dia bisa sayang sama aku. Terus baik. Udah gitu. Soalnya kalau itu mah kriteria normal. Maksudnya semua orang juga pengen seperti itulah. Maksudnya ada kriteria khusus misalnya nih ya. Si alisnya tinggi sebelah gitu. Atau enggak bisa nyanyi lagu Jawa medok gitu. Apa gitu yang identik atau yang unik gitu. Kalau itu mah semua orang juga pingin. Ya, tapi untuk yang identik itu nggak ada, Bang. Yang penting kalau misalnya dia udah takut akan Tuhan aja ya, Bang. Dia tuh pasti nanti bisa semuanya. Dia pasti pinter, terus bisa main musik, ya kan? Kalau dia udah takut akan Tuhan dan sayang sama kedua orang tuanya. Oh, berarti Ejra nggak suka sama tipenya cowok yang bisa main musik gitu ya? Nggak juga. Soalnya jadi intinya mah rata-rata takut akan Tuhan pasti bisa main musik. Pasti bisa nyanyi gitu. Abang nggak bisa? Berarti abang imannya jelek gitu? Enggak juga. Rata-rata kan aku bilang rata. Dia tuh kalau nyanyi tuh kayak di depan sekre gitu. Nyanyinya tuh ya kayak. Padahal suaranya nggak bagus ya, tapi ya pede-pede aja kan. Yang bilang bagus siapa? Nggak ada. Ya jadi pede-pede aja kayak ya udah gitu. Buat ya iseng-iseng aja kan iya. Seru-seruan Ejra. Nah, iya, tapi bener beberapa Ejra tuh kayak nge-cover ya sama teman-teman ya beberapa lagu gitu ya. Berarti bisa dong nyanyi dong. Lagunya Maria Simorangkir Indonesian Idol juga. Kedengeran nggak ya? Aku giniin deh. Denger nggak, Bang? Kedengeran. Yeah. Kalau alasan aku bisa, kalau alasan aku bertahan, untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku. Tak pernah aku membayangkan untuk hidup di dalam mimpi, dan mimpiku semakin nyata karena kau ada untukku. Kalau alasan aku bisa, kalau alasan untuk bertahan, untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku. Dua ada yang fals. Keren. Oh, kalau aku sih yes. Mau lagu Inggris nggak? Itu tuh yang Indonesia apa? ya. Lagu apa? Aku kalau Inggris lagu Tartar. Tapi aku kalau bahasanya artikulasinya salah, maaf ya Bang ya. Aku tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ini kompetisi Indonesia itu. Anda nggak bisa main-main di kompetisi ini. Berarti aku harus cari yang ininya bagus ya? Semua yang lolos dari Indonesia Idol itu semuanya bermutu, gak ada yang main-main. Jadi saya sebagai Aning Firmansyah selaku juri utama harus benar-benar selektif. Ayo nyanyi dong, saya nungguin nih. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know?
pretend that I'm someone else for all time. When will my reflection show who I am inside? Oke, udah kamu cukup, gak usah nyanyi lagi. Udah cukup. Kami juri di sini semua yakin. Yakin apa? Kamu bakal kami kasih golden ticket. Gold. Jadi apa ya, Ja? Yup. Orang Tegal, lahir di Bandung, besar di Tegal, kerja di Jaksel, jadi orang Jaksel yang which Jangan is gitu. literally. Jangan gitu atuh, Bang. Gini dia terakhir ya, Jera. Ya. Apa sih pesan deh buat yang nonton dari seorang Ejra? Pesan buat yang apapun. Pesan buat yang nonton. Buat semuanya ya. Buat semuanya yang nonton. Buat kalian tetap semangat terus walaupun lagi ada pandemi COVID-19 ini, tetap semangat, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, karena kalau kalian di rumah bisa memutus mata rantai virus COVID-19. Terus bisa kalian tuh, dengan cara kalian di rumah bisa nonton ini, biar kalian gak gabut, ya. Habis itu tetap semangat terus yang study from home, work from home, pokoknya tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih, terus habis itu jangan lupa makan, tetap, oh ya, buat kalian semua harus tetap jadi diri sendiri, be yourself, karena semua orang tuh, percaya aja, semua orang tuh mempunyai keistimewaan masing-masing, kayak gitu. Mantap. Jadi be yourself, percaya sama diri sendiri. Oke. Jadi paling gitu ya, Jera. Makasih ya. Yap. Semangat. Thank you ya, Jera. God bless. Tetap safe. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Tuhan semua berkati. Bye-bye. Oke, Bang. Terima kasih.